Dalam sebuah rekaman CCTV yang menyeramkan, terlihat sekelompok pria Mesir mengelilingi seorang wanita muda Polandia bernama Magdalena Zuk. Wanita cantik ini tampak berusaha keras melarikan diri, tetapi perilakunya terlihat kacau, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas dirinya. Magdalena datang ke Mesir sendirian untuk menikmati liburan yang seharusnya tenang, tetapi liburan itu berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Beberapa jam setelah kejadian itu, ia terjatuh dari jendela hotel dan meninggal di sana juga. Pertanyaan besar muncul, apa yang sebenarnya terjadi pada wanita muda itu selama di Mesir? Tragedi ini terjadi di Terskos Equine Beach Resort, hotel bintang 4 di Abu Dhabi. Tempat ini biasanya menarik wisatawan yang mencari matahari dan petualangan. Biaya menginap di hotel ini pun sekitar 100 US dollar per malam, menjadikan pilihan populer bagi wisata dari Polandia dan Rusia. Selain cuaca yang hangat, banyak yang datang untuk menikmati keindahan alam Laut Merah. Namun Mesir juga dikenal memiliki reputasi kelam, di mana kejahatan seperti penculikan kadang menimpa wisatawan. Karena itu berpergian tanpa pemandu di luar hotel bisa berbahaya, khususnya bagi perempuan. Magdalena tiba di Mesir pada tahun 2017 untuk libur selama seminggu di hotel all-inclusive. Sayangnya dia tidak pernah kembali ke Polandia. Tubuhnya yang tak bernyawa dikirim kembali ke negaranya untuk dimakamkan secara tiba-tiba. Sejak tiba di resort, hal-hal aneh mulai terjadi. Staf hotel dan tamu lain memperlihatkan perilaku yang tidak stabil. Magdalena, yang saat itu berumur 27 tahun, sering berubah-ubah antara pendiam dan sangat aktif. Kadang-kadang dia berlari dan menari, atau malah meningkuk di lantai lobi seperti bola. Staf awal mengira dia mungkin mabuk karena alkohol gratis di hotel. Namun perilakunya semakin memburuk ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Agen perjalanannya bernama Montclair yang merasa bertanggung jawab atas keadaan Magdalena mencoba membantunya. Dia bahkan menghubungi orang tua Magdalena untuk memberitahu mereka tentang situasi itu. Magdalena sendiri adalah seorang wanita biasa dari Polandia, berasal dari keluarga sederhana dan sangat dicintai oleh orang tuanya. Ia bertunangan dan berencana menikah. Magdalena tumbuh di kota kecil Bogatin yang hanya memiliki penduduk cuma sekitar 15.000 orang. Dia kemudian pindah ke kota besar Zork saat berusia 17 tahun untuk melanjutkan kuliah dan berkarir yang baik. Ia dikenal sangat cakep, tinggi, dan berambut pirang dan memiliki mata biru yang mempesona. Ia sempat bercita-cita menjadi seorang model, tetapi ketika karirnya itu tidak berjalan, dia membuka sebuah calon kecantikan dan bekerja sebagai ahli gizi. Magdalena dikenal sangat menjaga penampilan. Dia sering pergi ke gym, merawat rambutnya dan menjaga kebugaran, dan juga ia bermimpi menemukan cita sejati dan membangun keluarga. Magdalena Zuk adalah seorang wanita muda menjalani hidup dengan gairah. Suatu malam tak terduga dia menghadiri sebuah konser di mana tak lama setelah itu dia bertemu dengan seorang pria bernama Markus. Mereka merasakan koneksi yang kuat begitu saja, dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Dalam waktu 2 minggu, mereka sudah memutuskan untuk tinggal bersama, dan beberapa bulan kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Semua terjadi dengan sangat cepat, namun keduanya merasa yakin dengan keputusan mereka. Untuk mengejutkan, Markus pada hari ulang tahunnya Magdalena merencanakan sebuah perjalanan romantis ke Mesir yang menjadi hadiah kejutannya itu. Namun rencana indah itu tidak mulai menemui hambatan ketika Magdalena mengetahui bahwa paspor Markus hampir kadaluarsa. Untuk bisa berpergian ke luar negeri, paspor tersebut harus berlaku setidaknya 6 bulan setelah tanggal kadaluarsa. Tetapi paspor Markus hanya berlaku 4 bulan lagi. Magdalena merasa sangat khawatir, kecewa karena tiket pesawat dan penginapan sudah dipesan, dan dia terpaksa harus mencari solusi. Mereka mencoba menghubungi teman-teman untuk menggantikan Markus, tetapi satu persatu teman-teman menolak. Dalam keadaan kebingungan, Markus menyarankan agar Magdalena tetap pergi sendirian. Dia berkata kalau dia pantas mendapatkan liburan setelah bekerja keras, meskipun rasanya sulit bagi Magdalena untuk pergi tanpa Markus di sisinya. Lalu setiba di bandara, meskipun ragu, Magdalena akhirnya berangkat juga. Perasaan kesal terasa jelas ketika dia berpamitan dengan Markus, bahkan menangis sesaat sebelum berangkat. Di dalam penerbangan, Magdalena bertemu dengan seorang wanita lain yang juga sedang berpergian sendirian. Mereka berbincang dengan hangat dan segera menjadi teman yang akur. Setelah sampai di resort, keduanya menikmati liburan bersama, berbagi tawa dan menghabiskan waktu dengan minum-minum. Namun tak lama setelah itu, tingkah laku Magdalena mulai berubah. Perilaku semakin aneh dan tidak terkendali. Dia mulai berlarian di sekitar hotel, mengganggu orang-orang di sekitar dan berbicara dengan yang gak jelas. Orang-orang yang awalnya tertarik untuk berteman dengannya mulai menjauh.
Teman-teman yang baru saja dia temui di resor juga merasa cemas dan memilih untuk berinteraksi lebih lanjut. Malamnya Magdalena kembali merasa panik dan menghubungi Markus. Dalam telepon di kamarnya dia merasa bahwa seseorang telah menyelinap masuk dan dia sangat takut akan keselamatannya. Lalu Markus segera menghubungi resepsionis hotel dan meminta mereka untuk memeriksa kamar Magdalena. Namun staf tidak menemukan apapun setelah mereka mengeceknya. Meskipun demikian, perilaku Magdalena terus mengkhawatirkan banyak orang di hotel. Dia menjadi agresif, tindakannya semakin tidak menentu, dan hal ini membuat banyak orang merasa cemas. Hotel kemudian menghubungi keluarganya untuk memberitahu tentang kondisi Magdalena semakin memburuk. Mereka terkejut mendengar kabar ini, karena sebelumnya Magdalena tidak pernah menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan mereka. Di rumah sakit, Magdalena terus menolak pemeriksaan lebih lanjut, dan bahkan setelah dirawat, dia dibawa kembali ke hotel. Meski keluarganya berusaha keras untuk mengatur agar dia bisa pulang, masalah logistik membuat semuanya semakin sulit. Paspornya nggak valid dan prosedur yang rumit membuat mereka tidak dapat segera membawa Magdalena pulang. Lalu pada sebelum rencana pulang, Magdalena semakin putus asa tiba-tiba naik ke atap hotel. Staf hotel berusaha untuk membawanya kembali ke kamar, tetapi keesokan harinya dia melompat dari jendela lantai 2, jatuh ke beton bawah. Meskipun masih hidup, dampaknya sangat parah. Dia segera dibawa ke rumah sakit, namun keadaan kesehatannya sekian memburuk. Ketika teman Markus akhirnya tiba di Mesir, dengan harapan membantu Magdalena pulang, dia menerima kabar yang menghancurkan. Magdalena dalam keadaan kritis setelah jatuh dari jendela, dan meskipun tim medis berusaha menyelamatkannya, akhirnya dia meninggal juga. Kematian Magdalena tentu mengundang perhatian media Polandia dan banyak spekulasi muncul tentang apa yang sebenarnya terjadi. Penyebab utama kematiannya adalah luka-luka yang didapat dari jatuh. Namun masih ada pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Beberapa teori muncul tentang penyebab perilaku aneh Magdalena. Ada yang berpikir kalau dia mungkin menderita gangguan mental, namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Ada juga yang berpendapat kalau seseorang mungkin telah memberikan obat-obatan atau zat berbahaya menyebabkan perubahan perilakunya. Laporan toksikologi menyebutkan adanya zat yang digunakan untuk mengobati gangguan psikosis, namun tidak jelas bagaimana zat itu bisa sampai ke tubuhnya. Beberapa orang beranggapan kalau Magdalena mungkin telah menjadi korban dari kejahatan, dan ada juga kalau dia mungkin dibius oleh seseorang dengan niat jahat. Setelah Magdalena dibawa ke rumah sakit akibat jatuh dari jendela, kondisi kesehatannya semakin kritis. Meskipun dokter berusaha keras untuk menstabilkannya, luka-luka yang diderita sangat parah dan membuat tubuhnya dalam keadaan lemah. Tim medis melakukan semua yang mereka bisa, namun perawatan yang dibutuhkan begitu rumit dan tidak bisa dilakukan di rumah sakit setempat, yang tidak dilengkapi dengan peralatan yang canggih seperti di Polandia. Ketika ini memaksa tim medis untuk segera mencari transportasi ke rumah sakit yang lebih lengkap. Di sisi lain, warga Magdalena di Polandia merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa memahami bagaimana keadaan bisa sampai sejauh itu. Magdalena dikenal sebagai seorang yang ceria dan sehat, tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda masalah mental sebelumnya. Ketika mereka mendengar tentang kejadian itu di Mesir, mereka langsung bingung dan khawatir. Namun mereka juga tidak tahu harus berbuat apa, terutama karena tidak ada bukti yang jelas mengenai perubahan perilaku Magdalena yang begitu drastis. Sementara itu, situasi di hotel di Mesir semakin tegang ketika mereka memutuskan untuk memindahkan Magdalena ke rumah sakit yang lebih besar di Kairo. Para staf hotel juga terlibat dalam upaya pemulihan. Mereka sangat khawatir dengan kondisi yang terus memburuk itu. Saat Magdalena tiba di bandara untuk kembali ke Polandia, dia menunjukkan perilaku yang semakin aneh dan agresif. Di mobil menuju bandara, dia berteriak dan berusaha melepaskan pakaiannya dan menunjukkan gejala gangguan yang sangat mengkhawatirkan. Setiba di bandara, petugas bandara terkejut dengan kondisi Magdalena yang semakin buruk. Setelah pemeriksaan, menolak untuk membiarkannya naik pesawat, keadaan ini semakin memburukkan situasi, dan pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk membawanya kembali ke hotel. Namun pihak hotel merasa cemas karena terus-menerus menghadapi masalah dengan perilaku Magdalena yang tidak stabil. Mereka tidak mengambil tanggung jawab lebih lanjut dengan membawa Magdalena kembali ke hotel. Namun ketegangan semakin meningkat saat Magdalena tiba-tiba terbangun dan mulai melawan semua upaya yang dilakukan oleh perawat. Ini cerita Magdalena sudah dibawa ke rumah sakit. Beberapa perawat berusaha untuk meredakan kondisi emosionalnya, namun usahanya sia-sia. Tak lama setelah itu, dengan cepat Magdalena berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Beberapa saksi melaporkan dia tampak berlari dan berteriak seolah-olah dia berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Tragedi terjadi ketika Magdalena datang ke keadaan kacau. Melompat ke meja di sebelah jendela di lantai 2 rumah sakit, kejadian ini terjadi begitu cepat.
Dan meskipun staf berusaha menahannya, dia akhirnya jatuh dari jendela itu. Jatuh ke tanah beton yang keras. Magdalena mengalami cedera yang sangat parah. Namun semua berkata lain. Takdir berkata lain. Saat sedang menjalani perawatan intensif, keadaan Magdalena kembali semakin memburuk. Warga yang sedang menunggu di Polandia mendapatkan kabar buruk. Magdalena telah meninggal dunia. Kematian begitu tragis mengguncang semua orang yang mengenalnya. Dan banyak orang-orang bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Magdalena itu. Kematian Magdalena segera menjadi sorotan utama di media Polandia dan di dunia. Berbagai spekulasi muncul, mencoba menjelaskan kalau mengapa seorang wanita muda yang sehat bisa tiba-tiba berubah begitu drastis. Penyebab resmi kematiannya adalah cedera yang diderita akibat jatuh. Namun teori-teori lain muncul seiring berjalannya waktu. Beberapa pihak mencurigai kalau dia ada pengaruh zat berbahaya yang menyebabkan perubahan drastis pada perilakunya. Laporan toksikologi juga dapat mengungkapkan adanya obat-obatan yang digunakan Magdalena selama di perjalanan, yang seharusnya tidak ada dalam tubuh Magdalena. Selain itu, ditemukan zat lain yang digunakan di negara-negara Arab yang biasa menggantikan alkohol, yang mungkin telah mempengaruhi perilakunya, tidak bisa beradaptasi dengan hal itu.